semuanya, ketemu lagi sama gue di Malayola Bukan di Sabtra Kori Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga sehat selalu, baik-baik aja, bahagia selalu, dan pokoknya doa terbaik buat kalian semua yang lagi nonton video ini. Dan guys, pada hari ini kita ketemu lagi di malam Jumat seperti malam-malam Jumat sebelumnya, dimana malam Jumat ini kita akan kembali bertemu dengan Storytime hashtag 30. Dan tentunya di Storytime hashtag 30 ini ceritanya akan berbeda dengan hashtag Storytime sebelumnya. Dan cerita pada hari ini gue bakal menceritakan tentang cerita-cerita dari pemirsa sekalian yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada ya. Tapi sebelum menceritakan cerita-cerita pada hashtag 30 ini, gue mau kalian semua pencet dulu tombol subscribe-nya dan juga aktifin lonceng notifikasinya, like serta komen juga di video ini. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke guys, tanpa panjang lebar langsung kita bakal masuk ke Storytime hashtag 30 cerita yang pertama. Cerita yang pertama. Hai Kak Kori, aku mau cerita. Iya dong, masa komen di sini nggak mau cerita, malah mau konseling, nggak mungkin dan. Aku mau cerita pengalaman aku. Saat ini itu gini. Saat ini itu gini. Maksudnya? Maksud lo apa nih? Pengalaman aku saat ini gitu mungkin ya. Kejadiannya udah lama, sekitar beberapa bulan lalu lah. Oke, jadi namaku itu Afika. Afika. Ada yang baru nih. Apa tuh? Topik overthinkingnya baru lagi nih malam ini. Ya. Afika biasa dipanggil Vika. Oke, langsung aja ke ceritanya. Jadi aku tuh masuk pagi jam 7 dan aku datang ke sekolah jam 7.10. Nah, kelasku ini tepat dekat WC. Karena aku masuk kelasku tuh, aku belum lihat ada murid sama sekali dan akhirnya aku biasa aja kan. Akhirnya aku pun naruh tas. Setelah itu aku keluar. Nah, di situ tuh sekolah aku tuh masih sepi banget kak. Aku tuh nengok ke arah WC, terus aku melihat ada kepala yang gak ada badannya. Aku kaget sampai mau jatuh. Buset, kepala gak ada badannya. Keren banget gak tuh, transparan badannya. Udah kayak mobil invisible boot, gak kelihatan. Nah, karena aku kaget, aku lari tuh, tapi bukan ke kelas, tapi malah ke lorong. Di situ aku ada kejanggalan lagi kak. Aku lari sampai ke lantai atas. Nah, aku goblok banget lari sampai ke lantai atas. Udah ngeliat setan yang bener tuh lari keluar, ke lapangan, ke gerbang, pokoknya keluar. Ini ke lantai atas. Tiba-tiba dari atas ada Sadako, mau lari kemana? Mau lompat lu? Lu join Sadako baru. Yang ada lu join member namanya tuh, dari atas terjun ke bawah. Bu. Nah, pokoknya begitulah ya. Di situ ada kejanggalan lagi. Aku lari sampai ke lantai atas. Dari situ aku ngos-ngosan banget. Di situ aku ngeliat ada sosok kepala lagi. Tapi senyum dan senyumannya itu serem banget. Aku pun langsung lari sampai keluar gedung sekolah. Nah, di situ aku panik banget dan akhirnya temanku datang. Nah, di situ aku pun ceritakan semuanya ke teman aku dan teman aku pun percaya. Oke kak, segitu aja cerita dari aku. Makasih banyak kak udah baca cerita aku. Wow. Ceritanya sangat-sangat mengundang emosi jiwa dan raga ya. Karena ini kayak lu ngeliat kepala terbang. Gue sih pingsan sih. Ya udah, kita lanjut aja ke cerita yang kedua. Om Swastiastu kak. Om Swastiastu. Hai kak Kori, salam kenal. Aku Elzain dari Jakarta. Keren banget nama lu, Elzain. Sebelumnya aku mau bilang makasih kalau Kak Kori mau bacain pengalaman horor aku. Sama. Awal mulanya aku ke rumah saudara aku yang di Citayam sama keluarga aku. Anjay, pasti keluarga Citayam Fashion Week nih waktu ini ya. Di situ kalau nggak salah aku umur 6 atau 7 tahun. Terus pas aku sampai, aku langsung main sama saudara cowok aku kak. Namanya itu sebut aja D. Itu inisial namanya Neng, bukan namanya, inisial. Si D ini beda 1 tahun sama aku. Ya, aku lebih tua lah daripada dia. Singkat cerita, sore menjelang maghrib, aku sama si D minjem handphone ibu kita masing-masing. Nah, pas maghrib, aku sama saudara aku foto-foto sofa ruang tamu. Foto-foto sofa ruang tamu? Ngapain moto-moto sofa ruang tamu? Dagang furniture loh. Ya udah deh, terserah lu deh. Terus ibu aku ngambil handphonenya. Nah, pas ibu aku lihat fotonya, ibu aku lihat di fotonya ada, oh my god, shit. Ada wanita gaun putih dan rambutnya panjang serta mukanya berdarah-darah dan retak-retak. Ya, singkatnya mungkin itu
itu bisa disebut kuntilanak. Iuh. Oh no. Terus ibuku serentak langsung hapus foto tersebut. Nah, ini yang seremnya kak. Pas aku tidur ada suara ketukan dan ada kayak suara orang yang nyakar-nyakar tembok. Dan aku langsung terbangun karena suaranya yang begitu keras. Dan pas aku buka mata, di atas aku udah ada monyet kak. Monyet gak tuh? Monyet, tadi kuntilanak, sekarang monyet. Tadi rumah hantu, sekarang kebun binatang rumah lu. Fix banget monyetnya bukan monyet biasa. Ini kalau di Bali namanya dipanggilnya duwe. Duwe itu artinya, intinya dia bukan hewan, tapi dia seorang yang menjelma sebagai hewan. Kayak ilmu hitam gitulah. Bercanda deh, ini yang serius. Hah? Bercanda deh, ini yang serius. Maksud lo apaan? Apaan maksud lo? Oh, jadi bukan monyet yang muncul gitu. Anjing nih, kurang ajar. Lu tau gak sih tulisan dia di sini apaan? Di atas aku ada monyet kak. Bercanda, ini yang bener. Jadi pas aku buka mata, di atasku ada kuntilanak. Gue kira monyet sungguhan loh, ternyata kuntilanak coba. Nggak lucu loh, ini nggak lucu loh. Nah ternyata pas dia buka mata ada kuntilanak di atasnya yang ada di foto tadi. Dan dia nempel di atap rumah aku. Tapi mukanya di situ benar-benar serem banget kak. Terus aku teriak-teriak, mama, mama. Tapi mulut aku nggak bisa ngomong. Dan disitulah ternyata aku ketindihan. Buset, kuntilanak di atas atap. Nempelnya kayak gimana dong? Kuntilanaknya ini pasti mimikri nih. Ini kekuatannya punya kekuatan cicak nih. Dan yang paling creepy-nya lagi, kepala si kuntilanaknya itu jatuh ke badan aku. Jatuh ke badan aku. Bilangin kuntilanaknya kok nempelin kepala pakai lem G. Jangan lem glukol lu pakai. Goblok sih. Di situ aku pun langsung meremin mata dan setelah beberapa menit aku bisa ngomong dan gerak. Paginya aku ceritain ke orang tua aku dan ya, orang tua aku nggak percaya. That's right, because it is a ketindihan cuy. Jadi bisa itu bukan kejadian asli, itu kayak ketindihan gitu loh. Seperti itulah, karena gue juga pernah ketindihan dan emang orang yang ada di sebelah gue nggak ngeliat apapun. Tapi itu yang bikin kita ketindihan, karena cuma kita aja yang bisa lihat. Makanya orang tua kita nggak percaya, begitu. Dan setelah kejadian itu aku sering banget ketindihan sampai sekarang. Tapi aku udah biasa aja kak. Segitunya pengalaman horor aku, maaf kalau kepanjangan dan kurang serem. Makasih Kak Kori, semangat terus yang kontennya. Makasih banyak ya Elzain buat ceritanya, bener-bener so creepy banget. Karena ini ketindihan pastinya cuma lo sendiri yang tahu rasanya gimana, sedangkan orang lain gak bisa percaya. But tetap semangat walaupun sering ketindihan ya. Intinya banyak berdoa, banyak bersyukur, banyak-banyak nge-subscribe YouTube gue. Canda. Oke lanjut ke cerita yang ketiga. Jadi tahun 2019 aku dan keluargaku itu ke Bandung. Kecuali bundaku sama kakakku. Bunda sama kakakku tidur di ruang tamu karena pas itu ada gempa. Jadi bunda sama kakakku tuh takut kalau misalnya nanti tiba-tiba runtuh gitu kan. Akhirnya dia tidurlah di ruang tamu. Dan pas malam hari itu bundaku dengar suara ketukan kaca sebanyak 3 kali. Tok, tok, tok. Pas dicek bener-bener gak ada orang. Dan karena bundaku terganggu dengan ketukan kacanya, bundaku pun ambil tongkat sama senter. Dan bundaku teriak, muncul kamu sini, saya nggak takut sama kamu. Terus bundaku nelpon kakekku. Bundaku memanggil kakekku yang menjadi polisi karena bundaku kira ada maling gitu. Pas sudah selesai telepon, ada bunyi 4 burung kakak. Hah? 4 burung kakakku? Kakakmu 4 punya burung? Banyak banget. Wah, udah masuk berapa lubang tuh 4 burung? Canda. Mungkin kakaknya melihara burung kali ya, 4 burung kali ya. Ini agak-agak negatif nih kata-katanya nih. Pas bundaku cek dari kaca, ternyata ada monyet. Monyet itu ekornya panjang dan bertaring. Dan bundaku pun senter monyet itu yang lagi ayunin kandang burung. Dan monyet itu pun lihat ke bundaku. Dan monyetnya matanya merah menyala. Dan dia langsung kabur lewat atap. Terus pas bundaku cek di ruang makan, udah berantakan banget. Berarti monyetnya dong yang ngerusakin. Seperti yang udah gue jelasin sebelumnya waktu gue di prank tadi, yang dibilang ada monyet ternyata kuntilanak. Seperti itulah juga, monyet itu kalau misalnya tiba-tiba ada monyet itu biasanya dibilang duwe gitu loh. Creepy. Oke, next ke cerita yang keempat. Hai Kak Kori, namaku Aura Aisyah. Halo Aura, halo Aisyah. Halo Aura Aisyah.
Aku mau cerita sedikit tentang pengalamanku. Jadi waktu itu aku kelas 2 SD, Kak. Waktu itu aku lagi sendiri di rumah karena ayah dan ibuku lagi keluar sebentar. Jadi aku di rumah sendiri dan karena bosan ya udah aku nonton TV aja nih. Lagi seru-serunya nonton TV malah mati lampu, Kak. Buset, itu sebuah trauma masa kecil loh. Gue berpaling tahun kalau udah kecil mati lampu. Perasaan aku udah nggak enak. Tiba-tiba dari jendela kelihatan kayak ada orang yang lewat gitu. Awalnya aku abaikan, tapi orang itu terus bolak-balik lewat situ. Aku langsung buru-buru tutup jendela pakai gorden. Lalu nggak lama kemudian tiba-tiba ada yang ngetok pintu kamarku. Tapi aku nggak berani buat bukain, Kak. Akhirnya aku biarin dan suara itu pun perlahan-lahan hilang. Karena ibu dan ayahku belum datang juga, jadi aku memutuskan untuk tidur duluan. Tapi malah nggak bisa tidur. Ya salah nggak gitu. Kalau misalnya udah ditolak kita lagi ketakutan, mata ini pasti nggak bisa merem. Coba nanti giliran malam-malam ngerjain tugas, ngerjain skripsi, ngerjain tugas dari sekolah, udah langsung merem sendirinya tanpa disuruh. Emang nih mata suka ya begitulah. Tiba-tiba ada penampakan cewek baju putih di dekat pintu kamarku yang lagi ngeliatin aku. Aku langsung tutup muka dan badan aku, lalu aku langsung ketiduran. Besoknya aku ceritain ke orang tuaku dan orang tuaku cuma ketawa doang. Sekian cerita dari aku, Kak Kori. Maaf kalau misalnya ceritanya nggak serem. Ini serem, say. Lu kalau misalnya lu bayangin sendirian di rumah, tiba-tiba ada cewek, random banget cewek ngeliatin lu di pintu kayak begini. No way. I can't. Gue gak bisa ngebayangin. Oke, next cerita yang terakhir. Cerita yang kelima ini berasal dari Veronica. Hai, bagus banget lo namanya Veronica. Hai Kak, nama aku Veronica. Aku mau cerita tentang pengalamanku pas Desember 2021 lalu bersama sepupuku. Jadi sore-sore sekitar jam 4 sore, aku dan sepupu cowokku mandi di kamar mandi belakang. Gimana nih? Mandi bareng nih ceritanya nih. Oke. Aku ngajak ngobrol sepupuku. Jarak kamar mandinya itu nggak jauh, jadi masih kedengeran. Oh, jadi beda kamar mandi. Maaf ya, saya seuzon, maaf. Nah, di situ aku sama sepupu cowokku ngobrol terus kan, sampai di situ aku berkata seperti ini. Oi. Terus ada yang jawab juga. Oi. Aku lanjutin lagi. Udah selesai mandinya? Dia jawab. Udah, tapi masih ganti baju. Aku diem aja pas itu. Dan aku pun udah selesai. Akhirnya aku pun keluar. Pas aku keluar, dia udah ada di dapur. Terus aku bingung dan aku tanya, loh, bukannya kamu masih di kamar mandi ya? Akhirnya dia pun menjawab, enggak kok, aku udah selesai dari tadi banget. Terus aku tanya, beneran? Dan dia pun menjawab, beneran kok. Terus habis itu aku cuma diem aja dan gak bisa memikirkan apa-apa lagi. Aku pun gak tahu itu siapa. Oh my god, siapa yang ngajak ngobrol? Oke guys, itu kelima cerita pada Storytime hashtag 30 kali ini. Menurut kalian cerita mana guys yang paling serem dari semua cerita ini? Bisa langsung komen di bawah. Thank you so much buat kalian semua udah mau nonton video sampai akhir. Semoga kalian suka sama videonya dan bisa menemani malam Jumat kalian pada hari ini. Serta jangan sampai lupa juga buat pencet tombol subscribe-nya, like, comment, share, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kapan aja gue upload video baru. Dan itu dari gue untuk video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Selamat malam Jumat dan hati-hati di pojok kamar kalian. See you di next video. Bye-bye. Karena guys, pada hari ini gue tentunya ingin mendengar kalian dalam kabar apa sih? Ulang. Oke guys, Tapi sebelum menceritakan video, nah di situ aku monyet itu ekornya panjang dan bertaring. Ulang. Dan bundaku pun senterin monyet itu dan besoknya aku ceritain ke orang tuaku dan orang aku tahu. Cerita yang paling